Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan pagi kali ini kita berjumpa kembali, dan yang membuat kita merasa senang dan merasa bahagia adalah ketika kita berjumpa di dalam kebaikan. Berapa banyak orang di waktu sebelum datangnya subuh mereka sudah berbuat dosa dan kemaksiatan. Berapa banyak orang yang mereka ketika terdengar panggilan adzan subuh mereka masih tenggelam dalam kelalaian. Dan tentunya kita merasa bersyukur tanpa menyombongkan diri kita. Kita bersyukur ketika di waktu pagi sebelum mentari menghangatkan bumi, Allah memberikan kepada kita satu kebaikan, satu ketaatan kita. Dan semoga setiap kebaikan yang kita dapatkan tidak menjadikan kita jumawa, tidak menjadikan kita semakin sombong dengan apa yang telah kita raih dan apa yang telah kita dapatkan. Semoga setiap kebaikan dan ketaatan yang telah kita peroleh dan kita dapatkan menambah rasa tawaduknya kita, menambah rasa rendah hati diri kita terhadap semua kebaikan yang Allah berikan. Tidaklah kita rukuk, tidaklah kita sujud, tidaklah kita mampu melakukan kesabaran dalam setiap kehidupan kita, kecuali adalah karena pertolongan dan bantuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menyandarkan seluruh amal yang kita lahirkan pada kehidupan kita, karena semua ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita kerjakan merupakan bagian dari pertolongan Allah yang turun dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita ingin membicarakan tentang salah satu perkara amal yang berkaitan erat tentang keselamatan kita pada posisi kita nanti di akhirat. Salah satu amalan yang ternyata memiliki dampak yang begitu dahsyat, yaitu mampu memadamkan api neraka. Karena kita harus paham, tidak setiap amal dan tidak setiap ketaatan itu berat ya, tetapi terkadang ada satu amal yang terkesan ringan, walaupun begitu sulit untuk dikerjakan, tetapi justru efeknya begitu besar dalam kehidupan kita di akhirat. Dan saya akan menyampaikan tentang salah satu makna, tentang salah satu perkara yang disebut dengan tetesan air mata. Ini yang akan kita bahas, dan semoga dengan pembahasan ini kita mampu untuk memberikan pencerahan untuk hati kita, memberikan booster untuk jiwa kita, supaya kita memahami apa hubungannya kehidupan iman dengan tetesan air mata. Saya tidak pernah menjumpai satu agama Islam ini yang saya tahu yang begitu besar meletakkan arti air mata kecuali di dalam keimanan. Tidak ada satu agama, tidak ada satu keimanan, tidak ada satu keyakinan yang mampu menghadirkan air mata memiliki efek yang begitu dahsyat dalam kehidupan kelak di akhirat kecuali air mata. Disitulah yang akan menjadi pembahasan kita, supaya senantiasa kita mampu memperbaiki referensi kita, karena referensi dan ilmu merupakan bagian pertama dari proses kita untuk mengamalkan dan mengerjakan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas tentang dahsyatnya keutamaan, maka kita membahas terlebih dahulu bahwasanya Allah itu memberikan air mata pada kehidupan kita bukan tanpa makna, karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa makna. Tikus saja ketika diciptakan oleh Allah memiliki sebuah fungsi, salah satunya membentuk sebuah ekosistem. Kita mendapati nyamuk sekalipun memiliki fungsi dan hikmah kenapa dia diciptakan. Ketika kita mendapati lalat pun yang terkesan jorok dan hanya singgah di tempat-tempat yang buruk, maka lalat pun memiliki fungsi ketika diciptakan. Karena tidak ada satu penciptaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita kecuali semua itu memiliki hikmah dan memiliki tujuan di sisi Allah yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Allah itu mustahil menciptakan sesuatu tanpa ada makna di dalam setiap penciptaan yang Allah berikan. Kalau ada di antara kita yang masih berasumsi bahwasanya ada ciptaan Allah yang tidak berguna, berarti itu muncul dari sebuah konsep keimanan yang kurang utuh ketika dia tidak mengenal Allah secara sempurna. Dan itu yang kita harus pahami dulu. Kalaulah urusan cacing, urusan tikus, urusan lalat ternyata memiliki fungsi dalam kehidupan kita, maka sama ketika Allah itu menyelipkan air di belakang kelopak mata kita, pasti di situ ada hikmah. Pasti di situ memiliki sebuah kebaikan yang harus kita mengerti.
Allah tidak hanya menitipkan air pada lautan, Allah tidak hanya menitipkan air pada samudra, Allah tidak hanya menitipkan air pada danau yang begitu indah mempesona, tapi Allah juga menyelipkan air mata di belakang mata kita. Di situ memiliki hikmah, di situ memiliki sebuah fungsi yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Makanya dalam dunia kesehatan sudah tuntas dibahas bagaimana sangat pentingnya air mata di dalam kehidupan penglihatan kita. Karena sesungguhnya mata ini fungsinya tidak akan maksimal kecuali memiliki airnya. Dan Allah menyelipkan air mata ini ternyata secara kesehatan pun memiliki sebuah tujuan menambah kesehatan kita di dalam penglihatan. Dan tentunya mata kita tidak akan berfungsi tanpa di dalam dan sesungguhnya penglihatan kita tidak akan berfungsi ketika kita tidak memiliki airnya. Makanya inilah yang kita harus pahami yang pertama. Yang kedua yang kita harus mengerti, sesungguhnya meneteskan air mata itu bukan tanda cengeng. Karena banyak orang yang senantiasa berprasangka ketika meneteskan air mata itu tanda cengeng. Padahal cengeng itu ketika kita sering sekali menangisi sesuatu yang tidak berguna. Orang menangisi pada perkara duniawi, orang menangisi ketika dia mendapatkan kesedihan, tetapi pada urusan yang receh, pada urusan yang remeh, mungkin kita kategorikan itu cengeng. Sebagaimana anak kecil, mainannya dipinjem, nangis, menetes air mata. Dia dilarang sesuatu sebentar, dia nangis, itu namanya cengeng. Karena dia menangisnya bukan pada perkara yang besar dan bukan perkara yang penting. Tetapi ketika seseorang itu menangis pada sesuatu yang memiliki alasan, maka tidak disebut dengan istilah pengecut dan tidak disebut istilah cengeng. Karena air mata itu merupakan bagian dari tanda rahmat. Orang itu ketika menetes air mata, dalam satu riwayat disebutkan oleh Nabi, orang yang meneteskan air mata itu merupakan tanda rahmat, tanda kelembutan hatinya. Ketika dia meneteskan air mata, selama tetesan air mata itu memiliki sebuah tujuan dan memiliki sebuah alasan yang sepadan dengan tetesan air mata itu. Makanya saya sering sekali ditanya, Ustadz, kalau saya menangis, meneteskan air mata karena teringat kepada ibu saya, bapak saya yang telah meninggal dunia, apakah tetesan air mata itu merupakan tetesan air mata tanda dimurkainya Allah atau tanda tidak ridhonya kita sama Allah, ataukah itu tetesan air mata yang diperbolehkan di dalam syariat? Maka sesungguhnya tetesan air mata ketika kita mengingat ibu kita, mengingat bapak kita yang telah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, maka itu merupakan tanda rahmat dari Allah. Dan sesungguhnya mata itu punya hak meneteskan airnya, hati itu punya hak untuk tercebur dalam sedihnya, selama jiwa kita tetap ridho kepada keputusan yang Allah berikan dalam kehidupan. Makanya Rasulullah pun meneteskan air mata. Bukankah Nabi ketika meninggal Ibunda Khadijah, beliau meneteskan air mata? Bukankah beliau ketika meninggal Abu Thalib, paman beliau, maka beliau meneteskan air mata? Bukankah beliau ketika melihat salah satu sahabatnya Utsman bin Maz'un meninggal dunia, beliau pun meneteskan air mata? Bahkan ketika anaknya beliau yang masih belia bernama Ibrahim meninggal dunia, maka kemudian beliau pun meneteskan air mata. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma hadhihi dumu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, air mata apa ini ya Rasulullah? Jadi Rasulullah pada saat itu beliau menggendong Ibrahim dengan kedua tangannya, karena kalau ada anak kecil meninggal dunia dibawa ke liang lahatnya, maka dibawa dengan kedua telapak tangan kita kalau masih kecil. Maka Rasulullah menetes air matanya. Lalu seorang sahabat bertanya, "Ma hadhihi dumu ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasulullah? Maka kemudian pada saat itu Rasulullah langsung menjawab, "Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala nadha illa biqada'i rabbina." Perhatikan jawaban indah yang disampaikan Rasulullah, bukan hanya sekedar indah quotes-nya, bukan hanya indah kalamnya, tapi di dalamnya ada makna. Rasulullah kemudian mengatakan, sesungguhnya mata memiliki hak untuk menetes air matanya. Sesungguhnya hati punya hak untuk tercebur dan tercelup di dalam sedihnya. Tetapi jiwa kita tetap ridho kepada keputusan Allah. Makanya sesungguhnya tetesan air mata ketika kita mengingat pada sesuatu yang sifatnya besar, itu bukan tanda cengeng, itu bukan tanda rapuhnya hati, itu bukan tanda ringkihnya jiwa.
tetapi sesungguhnya itu merupakan bagian dari rahmat. Allah menitipkan air mata bukan untuk ditahan. Allah menitipkan air mata untuk dikeluarkan, selama mengeluarkan pada sesuatu yang sifatnya sepadan dengan air mata itu. Karena air mata orang yang beriman itu air mata yang mahal, air mata yang dia keluarkan pada sesuatu yang besar. Urusan ibu kita itu urusan besar, urusan bapak kita ini urusan besar. Tapi kalau menetes air matanya karena ditinggal pacar, karena mungkin handphone hilang, maka itu mungkin tanda lemahnya hati kita. Maka disitulah kita memahami tetesan air mata itu merupakan bagian dari tanda rahmat. Siapapun apabila pada satu waktu basah pipinya, kemudian dia usap, lalu kemudian dia lihat tetesan air mata di ujung telunjuknya, maka itu tanda rahmat dari Allah. Berarti Allah masih memberikan hati yang lembut. Allah memberikan kepadamu jiwa yang halus, sampai akhirnya engkau meneteskan air mata pada sesuatu yang sifatnya besar. Ingat, pada sesuatu yang besar. Karena kita betul-betul berusaha memantaskan kita, semoga tetesan air mata kita adalah tetesan air mata yang berharga, yang menetes karena sesungguhnya menetesnya itu karena sesuatu yang sifatnya penting dan sifatnya besar dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan air mata. Ustadz, bagaimana ketika kita sering mendengar orang berkata, kalau ibu kita, bapak kita meninggal dunia, jangan menangis di dekat dengan kain kafannya, nanti ibu kita dan bapak kita nanti bisa diadab kalau kemudian kita menetes air matanya sampai membasahi kain kafannya. Maka ini tentunya hadisnya betul, tetapi pemahamannya kurang betul. Memang betul ada hadis Rasulullah SAW bahwasanya innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan air mata. Lah, ini maksudnya bagaimana? Apakah ketika kita menangis meninggalnya ibu kita, meninggalnya bapak kita, lalu secara tidak sengaja membasahi kain kafan, apakah ibu kita dan bapak kita akan disiksa? Maka penjelasan hadis itu tidak semacam itu, tidak zahir, tidak secara letterlek. Para ulama lalu memberikan sebuah penjelasan. Mayit itu akan disiksa karena tangisan air mata kita ketika ada dua makna. Satu, ketika anggota keluarga yang ditinggalkan lalu mereka menangis, tapi menangisnya itu melampaui batas, meronta-ronta, meratapi. Menangis kalau sudah melampaui batas namanya bukan tangisan, tetapi namanya niyahah. Makanya dalam bahasa Arab ada yang namanya bukaun, tangisan, ada yang namanya niyahatun, ada yang namanya niyahah. Niyahah itu ratapan. Dan beda antara ratapan dengan tangisan itu berbeda. Kalau menangis, ya kita menangis. Kalau ratapan itu kemudian sembari kita betul-betul hampir tidak sadar, sampai kita betul-betul menanyakan kenapa orang yang kita cintai meninggal dunia padahal saat itu kita masih membutuhkan. Ini namanya ratapan. Makanya kapan tetesan air mata keluarga bisa menjadi sebab disiksanya orang yang meninggal dunia, yaitu adalah ketika orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan sampai mereka niyahah. Kalau sampai niyahah, sampai meratapi, maka mayit itu akan disiksa gara-gara keluarganya melakukan niyahah ketika mereka tidak ridho kepada takdir yang Allah berikan kepada mereka. Maka kemudian ini akan jatuh menjadi sebab mayit itu akan disiksa. Tapi kalau keluarganya tidak sampai niyahah, menangis saja tapi tetap ridho. Karena tangisan itu bukan tanda dan tidak sinkron dengan tidak adanya ridho. Kata siapa tangisan itu harus identik dengan tidak ridho? Tidak ada penjelasan manapun secara psikologi, secara budaya ataupun secara agama yang menunjukkan bahwasanya setiap air mata itu selalu identik dan sinkron dengan hati yang tidak ridho. Belum tentu, tidak selamanya semacam itu. Tangisan itu bagian dari hak air, bagian dari hak mata untuk meneteskan airnya. Nah, disitulah kemudian kita memahami. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya? Kalau mayit itu berpesan sebelum mati, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya menangislah dengan tangisan yang keras. Kalau semacam itu yang terjadi, maka sesungguhnya mayit itu telah memberikan wasiat yang buruk supaya dia ditangisi. Makanya akhirnya dia akan disiksa gara-gara wasiat yang dia tinggalkan. Disitulah kita akhirnya memahami. Itulah tangisan. Makanya tangisan itu adalah tangisan yang sifatnya
mubah, diperbolehkan menangis ketika kita ingat ibu kita, mengingat bapak kita. Ada yang mengatakan penangisnya itu hanya 3 hari aja, setelah itu nggak boleh nangis lagi. Saya tidak pernah mendapati penjelasan itu. Silakan nangis kalau selama tangisan itu bagian dari rasa yang kita derita, rasa yang kita rasakan, tetapi tetap jiwa kita tetap ridho. Kita ridho, ya Allah ibu meninggal, kita ridho, ya Allah bapak meninggal, toh kapanpun juga akan meninggal dunia. Tetapi tengasin air mata itu haknya mata untuk meneteskan airnya. Persis dengan Rasulullah SAW ketika beliau menggendong Ibrahim, menetes air mata beliau. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya air mata itu hukumnya berbeda-beda. Ada yang kedua, yaitu adalah tetesan air mata yang merupakan bagian dari ibadah, yaitu menangis karena takutnya dia kepada Allah ketika mengingat dosa-dosanya. Ini termasuk tetesan air mata yang sangat dicintai oleh Allah. Kita sering membayangkan bahwasanya amal yang dicintai oleh Allah itu selalu identik dengan gerakan rukuk, selalu identik dengan gerakan sujud. Betul, itu termasuk perkara-perkara yang Allah cintai. Tapi kita juga harus paham, termasuk perkara yang Allah cintai, termasuk perkara yang Allah ridhoi, itu terkadang tidak sebagaimana gerakan dohir ketika kita sujud, ketika kita rukuk. Tapi termasuk di antara perkara yang dicintai oleh Allah dan sangat diridhai oleh Allah, yaitu adalah ketika seseorang itu menetes air mata ketika ingat dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan di setiap lembaran hidupnya, dan mengingat tentang azab neraka yang Allah siapkan bagi mereka yang lalai dan melakukan perbuatan melampaui batas. Ini tetesan air mata yang sangat mahal. Ini tetesan air mata yang sangat mahal. Orang bisa jadi menangisi keluarganya, tapi belum tentu bisa menangisi kemaksiatannya. Kalau menangisi keluarga ketika ibu kita meninggal, kalau bapak kita meninggal tidak mendapatkan pahala, itu tanda rahmat, betul. Tapi di situ tidak ada nilai pahalanya. Tapi ada yang kedua, tetesan air mata yang sangat luar biasa, lebih mahal daripada mutiara-mutiara yang berjatuhan. Yaitu adalah ketika tetesan air mata itu, ketika seseorang itu mengingat bagaimana lembaran dosanya dan lembaran kemaksiatan yang dia kerjakan dalam hidupnya. Maka itu sifatnya mahal. Makanya Masya Allah ya, sampai kita jumpai para ulama, salah satunya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu sampai beliau itu berkata, sesungguhnya aku menangis karena takutku kepada Allah, mengingat dosaku, itu lebih aku cintai dan lebih aku ridhoi tetesan air mataku daripada aku sedekah dengan 1000 dinar. Daripada 1000 dinar. Masya Allah ya, kita hitung ya 1000 dinar itu berapa. Sekarang dinar, dengan catatan nafis yang saya dapatkan, bicara tentang dinar, bicara tentang nafis gold, dinar itu sekarang 4.200.000. Kalau 1000 dinar itu berarti hampir 4 miliar. Berarti 4 miliar, Masya Allah ya, 4 miliar. Jadi kalau kita sedekah dengan 4 miliar 200 juta, itu kalah keutamaannya di hadapan Abdullah bin Umar. Kita harus paham ya, Abdullah bin Umar merupakan seorang ulama. Beliau ini seorang ulama besar, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya aku menangis karena aku takut kepada Allah, mengingat dosaku, mengingat lembaran kemaksiatan yang aku lakukan dan aku kerjakan. Itu lebih aku cintai daripada aku sedekah dengan nilai 4 miliar 200 juta atau setara dengan 1000 dinar. Masya Allah ya, padahal kita paham betul ya, kita ini belum mampu untuk kemudian berinfak dengan 4 miliar. Tapi ternyata keutamaan berinfak, bersedekah 4 miliar itu kalah dengan keutamaan ketika kita meneteskan air mata karena takutnya seseorang kepada Allah. Ada ulama yang lain berkata, setiap lembaran dosa dan setiap lembaran kemaksiatan selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Masya Allah ya, kalau ada seseorang itu menangis, para malaikat itu sampai lupa mencatat kemaksiatan dan dosa yang telah dia kerjakan. Kalau orang tersebut dia menangisi dosanya, menangisi kemaksiatannya, maka sesungguhnya efeknya begitu luar biasa. Sampai malaikat pun bingung, sampai malaikat itu lupa. Ini merupakan kata kiasan. Ini sampai para malaikat itu lupa untuk mencatat dosanya dan kemaksiatannya. Kalau orang yang mengerjakan dosa dan kemaksiatan itu meneteskan air mata. Jadi Masya Allah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sampai para ulama dikiaskan oleh sampai para malaikat dikiaskan oleh para ulama
bahwasanya setiap lembaran kemaksiatan, setiap lembaran dosa yang hari ini dicatat dari setiap apa yang kita lakukan dan kita kerjakan, kalaulah dirimu menangisi dosa tersebut, kalaulah ada seseorang di antara kita, naudzubillahi min dzalik, ada yang pernah berzina, ada yang pernah minum khamr, lalu kamu pagi ini menangisi tangisan di zinamu, kamu menangisi takutmu ketika dulu pernah minum khamr, maka para malaikat itu sampai lupa untuk mencatat, sampai para malaikat itu lupa untuk kemudian mencatat dosamu, untuk mencatat kemaksiatanmu, disebabkan karena engkau lupa, disebabkan karena engkau meneteskan air mata. Jadi begitu dahsyatnya tetesan air mata yang tidak sampai 1 kilo kalau ditimbang, tidak sampai 1 liter kalau ditimbang, tetapi efeknya itu begitu besar di hadapan Allah ketika kemudian kita ngerti betapa pentingnya tetesan air mata dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya saya ini pernah ghibthah, tahu ghibthah ya? Ghibthah itu iri. Iri kepada siapa? Saya itu iri, betul. Irinya kepada orang yang pernah bertanya kepada saya dalam satu kajian di Lebak Bulus. Kami saat itu menyampaikan kajian, kemudian pertanyaan ditujukan dalam bentuk kertas. Kertas satu persatu saya jawab. Ada satu kertas yang saya tidak akan pernah lupa. Banyak orang nanya lewat kertas, tapi saya lupa. Tapi kertas ini tidak pernah saya lupa. Beliau kemudian nulis di dalam kertas itu, Ustadz, ya, saya ini melakukan dosa besar. Saya pernah berzina, dan itu sudah sering. Saya pernah membunuh. Saya pernah nempelin orang tua, saya dipenjara, saya pakai narkoba. Semua dosa besar saya kerjakan. Saya itu langsung tersekat di kerongkongan. Lalu setelah itu saya akhirnya sekarang, ya Allah Ustadz, sekarang saya itu yang saya pikirkan dosa-dosa saya ketika saya tahu bahwasanya saya pasti akan meninggal dunia. Dan setiap saya itu mengikuti kajian, mendengar sebuah video tausiah, tidak sampai beberapa menit saya sudah meneteskan air mata. Dan itu terlalu sering, Ustaz. Bahkan setiap kajian itu sampai saya tidak terdengar lagi isi kajiannya karena saya sudah terlalu sibuk untuk menahan air mata yang begitu percucuran ketika saya ingat terhadap dosa-dosa saya. Masya Allah ya. Ketika saya mau baca itu, sebelum saya jawab, saya terdiam. Saya diam gitu sampai para jamaah satu tuh ngeliatin saya. Kemudian yang saya pikirkan ketika saya termenung dan diam itu apa? Yang saya pikirkan, yang saya renungkan itu adalah saya ini iri gitu sama yang nanya gitu. Bukan iri dengan dosa yang beliau lakukan, bukan iri dengan kemaksiatan yang kerjakan, enggak, tapi iri dengan kondisi hati beliau yang Masya Allah ya, ketika melewati dosa tapi justru menjadikan hati lembut. Karena sesungguhnya para ulama itu berkata, kalau kamu ingin mengetahui kelembutan hatimu, kebersihan hatimu, itu setidaknya ada 2. 1, dekatkan Quran. Orang yang membaca Al-Quran lama berarti hatinya lembut, bersih. Sampai itulah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Idza tahurat qulubukum lamma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau kemudian hatimu itu lembut, maka sesungguhnya kamu tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang itu pengen tahu hati saya lembut atau tidak, hati saya bersih atau tidak, kan kita tidak bisa ngecek ke USG, ke rumah sakit, tolong dicek hati saya. Tidak bisa. Kalau kemudian kita pengen mengetahui hati kita lembut ataukah hati kita tidak lembut, hitam atau putih, maka cara mengecek yang kedua itu adalah sesering apa kita menangis. Karena menangis itu tanda keimanan. Nangis itu tanda keimanan. Sampai para malaikat itu lupa untuk mencatat dosamu, lupa untuk mencatat kemaksiatanku ketika kita menangisi dosa itu, kemaksiatan itu. Makanya kalau setiap ada satu dosa yang sudah ditangisi, maka nanti pada waktu hari kiamat Allah perlihatkan dosa itu kepadanya. Fulan, sini. Ini dosamu ya? Ini kemaksiatanmu ya? Yang harusnya dengan dosa itu dan kemaksiatan itu, mungkin seseorang itu akan dihinakan oleh Allah dalam kehidupan di akhirat. Lalu orang itu menganggap, betul ya Allah, itu dosaku, ya Allah, itu kemaksiatanku, ya Allah. Maka kemudian Allah mendapati, karena kamu bertaubat dengan tetesan air matamu, aku hapuskan. Akhirnya dihapuskan. Sehingga kemudian, Masya Allah, sampai kemudian antara dia dengan Allah saja yang tahu. Orang lain tidak ada yang tahu tentang dosa itu.
Jadi kalau ada seseorang ingat kepada dosanya, dia tangisi dosa itu, maka sesungguhnya tangisanmu akan menjadi sater, akan menjadi pelindung, cover, sehingga dosamu ini tidak akan pernah diperlihatkan oleh Allah di hadapan manusia yang lain di dalam kehidupan kamu akhiratmu. Dan itu kemudian yang menjadikan kita memahami tentang itu. Jadi akhirnya tetesan air mata itu tetesan yang begitu mahal di sisi Allah. Makanya sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam salah satu riwayat. Dalam satu riwayat itu Rasulullah mengatakan, ainani lam tamasuhuman nar. Ada dua air mata yang tidak akan pernah mampu disentuh oleh api neraka. Air mata yang pertama, air mata yang jatuh menetes karena ketakutan manusia kepada Allah. Air mata yang kedua, yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu adalah air mata yang jatuh ketika seseorang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Di perbatasan kaum muslimin, ketika kemudian dia itu akhirnya merasakan suasana tegang dan mencekam, akhirnya menetes air mata. Dan itulah kemudian yang kita harus pahami. Inilah air mata. Air seluruh dunia kita kumpulkan di permukaan bumi ini, lalu air itu kita sentorkan ke api neraka. Satu jengkal air api neraka itu tidak akan bisa dilawan dengan seluruh air yang ada di atas permukaan bumi. Walaupun jumlahnya mungkin triliunan liter, tidak akan pernah kemudian tidak akan pernah mampu memadamkan satu jengkal api neraka. Tapi kalau kemudian orang itu menetes yang kadarnya itu tidak sampai 1 liter, ketika seseorang itu menangis, ingat kepada dosanya, ingat kepada kemaksiatannya, maka sesungguhnya satu jengkal, bukan hanya satu jengkal, api neraka itu tidak akan pernah mampu membakar wajah yang betul-betul pernah terbasahi pipinya dengan tetesan air mata. Makanya Masya Allah, inilah yang diperlukan. Tetesan air mata itu kayak deterjen yang paling efektif untuk membersihkan manusia dari dosa. Air mata itu ibarat pembersih yang begitu cepat dan paling efektif untuk menghilangkan noktah dan noda yang pernah dimiliki oleh manusia. Dan ini kemudian menjadi perkara yang selama ini kemudian kita belum pahami. Kita ini kadang-kadang Masya Allah ya, mari kita merenungkan kembali perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian berkata, sesungguhnya aku menetes air mata 1 kali 2 kali itu lebih aku cintai daripada aku infak sedekah dengan 1000 dinar. Ya, makanya kemudian ketika kita mengetahui itu, sampai api neraka pun tidak berkutik dan tidak berdaya menghadapi tetesan air mata. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami banyak hal yang kemudian terkadang belum kita dapatkan referensinya. Banyak perkara yang terkadang kita tidak jumpai bagaimana ilmunya. Sehingga kemudian akhirnya kita tidak mampu merealisasikan itu dalam kehidupan kita. Makanya tetesan air mata itu tanda keimanan. Makanya mata dan hati itu sinkron. Sesungguhnya ketika hati itu lembut, maka mata pun melembut. Dan tanda lembutnya hati adalah ketika seseorang itu mudah untuk meneteskan air matanya ketika ingat kepada dosanya dan ingat kepada kemaksiatan yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Makanya orang apabila dia beramal sombong, jumawa dengan amalnya, dengan apa yang dia kerjakan, maka sesungguhnya sulit untuk menetes air mata. Tapi siapapun orang yang selalu merasa kurang dalam setiap ibadahnya, selalu merasa banyak kemaksiatannya, mudah meneteskan air mata, itu merupakan tanda yang paling berkah dalam kehidupan. Nah, tentunya menetes air mata yang paling utama adalah menetes ketika di kesendirian antara kita dengan Allah. Itu yang paling utama. Kalau kita menetesnya di depan orang banyak, ya kalau memang tidak bisa dibendung, bukan menjadi satu riya. Kalau selama dia menetesnya karena Allah. Tapi menetesnya mata seseorang, Masya Allah, ketika dia kesendirian, di tengah malam, di sepertiga malam dia meneteskan air mata, maka disitulah Allah itu akan memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan mereka. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, beliau itu sampai pipinya itu menghitam. Ada garis menghitam sampai ke bawah. Tahukah kita, Umar bin Khattab itu fisiknya gimana? Orangnya tinggi. Umar bin Khattab itu orangnya
agak kemudian keras gitu, badannya itu gempal. Tapi yang unik dalam fisik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab itu ada garis menghitam di bawah gini, di bawah matanya itu sampai ke bawah sini. Sampai kemudian akhirnya orang-orang itu berkata, kenapa ada 2 garis menghitam ke bawah sini? Karena banyaknya tangisan air mata yang sampai menjadikan tetesan air mata itu berbekas di pipinya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab itu orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Umar bin Khattab itu orang yang dijanjikan dengan surga. Orang yang dijanjikan dengan surga oleh Allah. Orang yang dijanjikan dengan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah dijanjikan bahwasanya Rasulullah bersabda, kalaulah ada nabi setelahku maka Umar itu menjadi nabi. Walaupun mendapatkan testimoni setinggi itu dan seagung itu oleh Allah dan Rasulnya, maka justru keimanan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Umar itu ditunjukkan dengan apa? Dengan bagaimana Umar itu sering menangis sampai membekas di matanya. Saya tidak bisa membayangkan itu wajah sampai membekas air mata itu sesering apa dan sekuantitas apa itu tetesan air matanya sampai membekas di pipi. Anda itu tidak bisa membayangkan, pantas ya Umar bin Khattab itu sampai ditakutin setan. Ya. Makanya Masya Allah sampai kita dapati sama Umar bin Abu Bakar, orang yang lebih utama daripada Umar pun sama. Makanya sampai kemudian ketika Rasulullah SAW itu beliau sakit, maka beliau menunjuk Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika ditunjuk Abu Bakar, saat itu ada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sebagai putri dari Abu Bakar berkata sama Rasulullah, ya Rasulullah, jangan Umar, jangan Abu Bakar yang menjadi imam. Innahu rajulun raqiq, sesungguhnya Abu Bakar itu ayahku adalah laki-laki yang lemah ketika membaca Al-Quran. Artinya seorang Abu Bakar itu kalau sudah membaca Al-Quran itu baru 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat kemudian deras air matanya. Jangan beliau ya Rasulullah, tapi Nabi tetap menyebut Abu Bakar untuk menjadi imam yang menggantikan Rasulullah SAW. Inilah air mata yang terkadang kita tidak kita sadari. Kita sering berpikir hari ini sudah dzikir pagi, dzikir petang, bagus. Hari ini kita sudah sering berpikir hari ini saya sudah sedekah subuh belum, bagus itu teruskan. Hari ini kita sudah sholat duha belum, bagus. Tapi sedikit banget di antara kita yang sudah berpikir selama puluhan hari, selama tahunan, kapan kita terakhir menangis ketika kita ingat kepada dosa kita? Kapan kita ingat kepada neraka yang pasti kita datangi? Kapan kita mengingat bagaimana posisi kita ketika kita meninggal dunia di atas keranda, kemudian dibawa menuju kepada tempat peraduan kita ketika kita berada pada terminal pertama di alam barzah? Padahal ini termasuk salah satu di antara amal besar. Bahkan mengalahkan sedekahmu ketika sedekahmu itu senilai dengan 4.200.000.000. Bahkan ada ulama yang lainnya yang sampai mengatakan begini, sesungguhnya aku sesungguhnya berinfak dengan emas seberat badanku itu tidak aku lebih cintai daripada aku menangis karena takutku kepada Allah. Makanya para ulama itu, mereka kalau tidak bisa menangis, mereka itu gelisah gitu. Sampai mereka tidak bisa tidur. Sebagaimana yang kita jumpai, sebagaimana yang kita dapati dari Makhul. Makhul itu pernah beliau itu beberapa hari tidak bisa nangis, itu bingung gitu. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa nangis? Dan itu disebabkan karena dosa yang beliau lakukan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Kalau saya Abu Basam Umar Mita, kemudian para keluarga-keluargaku, kalau kemudian hari ini kita sulit untuk meneteskan air mata, maka dicek kembali karena posisi kita di surga dan posisi keamanan kita di neraka itu salah satunya pada hati kita, yang hati itu adalah hati yang khusyuk, dan hati yang khusyuk itu meneteskan air mata. Makanya sampai Rasulullah SAW sampai kemudian beliau berlindung diri dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Nabi itu sering sekali mengulang-ulang doanya. Doanya yang beliau ulang-ulang itu ada 4. Ya Allah, aku berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk, wa du'ain la yusma, doa yang tidak pernah didengarkan oleh Allah, wa nafsin la tashba,
dan kemudian nafsu yang kemudian tidak pernah, dan nafsu yang tidak pernah kenyang. Dan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi itu apa? Dari hati yang tidak pernah khusyuk. Karena sesungguhnya realita dari hati yang tidak pernah khusyuk itu, dia sinkron dengan mata yang keras. Mata yang keras itu mata yang susah menangis, karena takutnya kepada Allah. Menangis dalam perkara ngelihat kemaksiatan, ngelihat percintaan yang disetting, direkayasa, ada skripnya, nangis. Melihat film yang jelas kita kemudian tidak ngerti itu sumber beritanya benar atau tidak, menangis. Tapi kenyataan hidup tentang dirinya malah tidak menangis. Padahal bisa jadi orang itu kalau ngelihat film kok dia menangis, bisa jadi kenyataan hidup dia itu lebih parah daripada apa yang dia lihat. Tapi justru kita tidak bisa menangisi kenyataan hidup kita, tapi bisa menangisi kenyataan hidup yang lainnya. Walaupun yang dilihat itu settingan, walaupun yang dilihat itu mungkin setelah cut itu kemudian berubah total dari apa yang kemudian sudah dia lihat. Tapi itulah kondisi kita hari ini. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Apa sih yang kemudian kita harus mengerti tentang tetesan air mata? Karena jangan diremehkan tetesan air mata. Bisa jadi salah satu penyesalan kita di akhirat itu bukan hanya karena tidak bersedekah. Karena sesungguhnya mungkin bisa jadi salah satu penyesalan kita di akhirat itu adalah karena kita tidak menggunakan tetesan air mata ini untuk menetes yang mampu memadamkan api neraka. Ingat ya, kalaupun engkau kumpulkan seluruh jutaan liter di atas permukaan bumi untuk memadamkan satu jengkal api neraka, tidak akan mampu memadamkan satu jengkal api neraka, kata para ulama. Tapi Masya Allah, ketika engkau menetes yang kadarnya tidak sampai 1 liter, maka itu mampu memadamkan api neraka. Dan api neraka itu sudah diberikan perintah oleh Allah. Neraka tidak akan bisa membakar wajah dan tidak akan bisa membakar air mata yang pernah menetes karena orang itu takut kepada Allah. Bukankah itu berharga yang sangat mahal betul dalam kehidupan kita, kan? Makanya inilah yang menjadikan kita mengerti. Lalu apa yang kemudian kita harus pahami? Apa yang menyebabkan kita akhirnya susah untuk meneteskan air mata? Yang menjadikan kita akhirnya susah untuk meneteskan air mata ini, Masya Allah, yang menjadikan kita susah air mata itu jatuh adalah banyak hal. Satu, karena hati yang keras. Hati keras yang tidak pernah mendapatkan gizi, tidak pernah mendapatkan komponen yang baik, banyak sekali mendapatkan racun dan polusi, banyak bicara, banyak makan, banyak memandang, ya, itu termasuk polusi bagi hati yang akhirnya merusak hati itu menjadi keras, dan hati yang keras itu tidak mampu untuk meneteskan air mata. Ya. Yang kedua, karena kemaksiatan. Maksiat itu menjadikan air mata itu susah untuk jatuh. Makanya mari kita lihat kisah nyata Makhul. Makhul itu pernah sholat, lalu di sampingnya ada orang yang menangis. Makhul itu berprasangka buruk. Nangis kok siang-siang, nangis itu nanti malam ketika sendirian. Maka kemudian Makhul setelah itu pisah dengan orang tersebut. Dia berprasangka buruk sama tangisan orang itu. Malamnya tidak bisa nangis Makhul. Dan Makhul tidak tahu dan belum sadar kenapa dia tidak bisa nangis. Kemudian dia dari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, 6, 7 tidak bisa nangis. Sampai dia gelisah, setiap mau tidur dia gelisah. Dan dia coba cari apa maksiat yang aku lakukan sampai menjadikan air mataku tertahan dan tidak bisa menetes. Dan Makhul dihukum sama Allah. Akhirnya dia nggak bisa nangis sampai 1 bulan baru ketahuan. Makhul berpikir satu malam, ya Allah, saya pernah berprasangka yang buruk sama orang yang menangis di samping saya. Langsung pagi harinya dicari orang itu, minta maaf. Dia minta maaf, kemudian dia berkata, saya minta maaf ya, karena saya berprasangka yang buruk kepada tangisan yang pernah kamu keluarkan ketika saya sholat di sampingmu. Orang itu memaafkan. Ketika orang itu sudah memaafkan, Masya Allah, baru malam berikutnya tumpah air matanya seorang Makhul rahimahullahu ta'ala. Disitulah kita mendapati, Masya Allah ya, maksiatmu, maksiat kepada Allah, maksiat kepada manusia, itu menyebabkan air matamu jatuh. Air matamu sulit untuk jatuh. Makanya kalau ada yang bertanya, saya kok susah nangis ya Ustaz? Mungkin ada banyak manusia yang kita pernah jahat kepadanya. Mungkin hati kita yang keras. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kemudian susah untuk kenapa sulit untuk kemudian kita ini menetes air matanya?
sulit untuk kita menetes air mata itu yang kedua ya disebabkan karena kemudian referensi kita tentang apa yang terjadi di balik meninggalnya kita, kurangnya referensi kita di balik apa yang terjadi dalam kehidupan di neraka. Kita tidak ngerti macam-macam neraka itu apa, azab itu kayak apa, perkara apa saja yang Allah nanti akan perlihatkan kepada kita ketika kita itu melampaui batas kita kepada Allah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya sulit untuk meneteskan air mata. Nah, makanya insya Allah kita akhirnya juga mencoba untuk menyadari pentingnya air mata. Jangan sampai air mata kita jatuh hanya karena perkara yang tidak bermanfaat. Jangan sampai air mata kita jatuh dalam perkara yang sifatnya recehan. Dan jangan sampai air mata kita jatuh hanya karena ingat keluarga kita yang telah meninggal dunia. Tapi pastikan bahwasanya air mata ini juga harus jatuh karena Allah. Orang yang menangis ketika dia takut kepada Allah adalah orang yang besar. Kenapa itu adalah orang yang besar? Karena sesungguhnya orang yang besar itu adalah orang yang memilih bagaimana air mata itu ketika jatuh hanya dipilih pada sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Nah itulah yang menjadikan kita insya Allah sekaligus pula setelah kajian kita, saya menyampaikan pula bahwasanya kita akan mengadakan Samila series yang keempat, yaitu The Day After You Die. Kenapa kita ingin membahas itu? Kita ingin membahas tentang bagaimana perjalanan manusia ketika manusia itu berjalan dalam kehidupannya ketika mereka itu meninggal. Apa saja perkara-perkara yang didapatkan, apa saja yang akan dia jumpai, dan itulah yang akan kita pelajari. Karena menimbulkan rasa takut supaya mudah meneteskan air mata itu bukan perkara yang mudah, karena takut itu tidak bisa organik dan tidak bisa alami. Menangis karena takut kepada Allah itu harus dipupuk dengan ilmu dan referensi. Nah inilah yang menjadikan kita, saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan tentang Samila series yang keempat, dan ini saya mengundang salah satu direktur di Samila. Beliau yang bertanggung jawab di Samila series yang keempat, biar beliau menyampaikan sedikit tentang Samila series yang keempat supaya bisa menjadi sebuah pencerahan. Makanya saya ingin ngajak semuanya, ayo kita bareng-bareng, yuk kita belajar, kemudian kita bisa mempelajari tentang bagaimana kehidupan setelah kematian kita dari berbagai macam sudut dan angle, supaya kita betul-betul memahami bagaimana kehidupan kita, terutama setelah kita meninggal dunia. Nah itu tentunya yang kita bahas. Kok katanya dimatikan aja? Oh jangan dimatikan, memang sengaja saya invite di sini. Beliau yang akan menyampaikan sebentar tentang masalah Samila series yang keempat. Beliau direktur di Samila seriesnya. Monggo Mas Gia sampaikan sebentar tentang Samila series yang keempat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nggak kedengeran suaranya. Assalamualaikum. Dengar Ustaz? Halo? Halo. Dengerin Ustaz? Assalamualaikum. Mas? Halo. Halo. Ternyata suaranya nggak ada. Ini sudah kalau beliau live duluan. Jadi karena nggak ada, saya sampaikan. Mungkin bagi yang pingin untuk mengikuti Samila series sudah saya pin di sini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Di sini nggak kedengeran ya? Oh mungkin karena saya pakai ini ya. Coba saya invite kembali beliau. Ya silakan Mas. Tadi nggak kedengeran saya. Oke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi antum sempat Ini mau diusir katanya. Usir Ustaz, matikan aja kamera. Tidak apa-apa. teroris Sudah. Ustaz, teroris. Iya, Saya lagi olahraga Ustaz. iya, siap. Coba di-sharing Ya, sambil jadi series yang keempat, Mas. Oke, sambil jalan aja kali ya, karena lagi nemenin istri soalnya. Oke, Bismillah. Jadi insya Allah kita akan ada Samila series keempat, The Day After You Die, yang insya Allah itu akan diadakan di bulan Desember. Nah, kenapa di bulan Desember? Kenapa lama banget? Karena kita di Samila itu lagi memikirkan bagaimana ngebuat satu konsep kajian yang benar-benar komprehensif, 12 hari, tapi di dalamnya itu kita bisa memaknai apa sih yang kita akan rasain ketika kita meninggal dunia gitu. Apa yang kita harus lalui, apa yang harus kita pelajarin dan kita harus mempersiapkan setelah kematian. Ini kalau misalkan saya lagi mencari konsepnya adalah the scary kajian ever gitu ya. Jadi kita ngebuat gimana supaya menimbulkan rasa takut. Rasa takut itu yang Ustadz bilang adalah selalu Ustadz bilang adalah bagaimana mempunyai referensi rasa takut gitu. Rasa takut kepada Allah gitu. Untuk kenapa? Untuk kita bisa bisa untuk merenungkan diri gitu. Yang tadi Ustadz kajiannya Masya Allah banget, berbicara tentang air mata aja itu salah satu referensi tentang kalau misalkan kita punya kemaksiatan, kita punya dosa gitu. Nah nanti di kajian Samila series yang keempat ya, itu akan ngebahas full dari hulu sampai hilir, ngebahas tentang bagaimana ketika kita mengakhiri dunia ini sampai nanti kita akan bersinggah di neraka kalau bagi orang yang durjana. Karena kalau misalkan neraka ini nanti konsepnya kan orang-orang durjana, orang-orang yang dulunya punya dosa dan segala macamnya, yang nanti ujung-ujungnya akan menceritakan gambaran secara detail surga neraka itu seperti apa. Nah itu mungkin dan ini insya Allah kita akan dan ini insya Allah akan beda dengan kajian At-Tadhkirah. Jadi insya Allah kita akan sampaikan referensi karena pada Samila series yang keempat betul-betul menitik beratkan kepada para durjana tentang perkara-perkara yang selama ini jarang kita ketahui. Padahal ini perkara yang cukup penting. Sebentar, anak-anak saya lagi nangis sudah. Oke, maaf ya, saya duduk dulu sebentar. Jadi lanjut lagi. Kalau misalkan sudah pernah ada yang ngelihat di Samila series yang pertama atau Samila series yang kedua dan ketiga, mungkin bagi yang belum pernah ikutin bisa ngelihat di mosfid.id untuk bisa sebenarnya ini kajian yang pada dasarnya ada jenjang. Pertama waktu Samila series yang pertama itu tentang 50 kaidah di dalam Al-Quran. Yang kedua kita berbicara tentang bagaimana kita memperbaiki sholat kita. From the earth to the earth, ya kan. Terus yang ketiga itu a letter to Allah yang beberapa bulan kemarin itu sudah selesai dan bisa melihat tentang doa bagaimana ada 40 robana di dalam Al-Quran. Dan sekarang kita masuk ke jenjang yang dimana kita naik level lagi adalah mengenal tentang neraka. Jadi kalau misalkan bagi yang belum ngikutin Samila series yang pertama, kedua dan tiga bisa mengakses atau bisa mendaftar kembali atau bukan mendaftar kembali ya, maksudnya bisa mengakses video tersebut di mosfid.id. Terus yang nanti dari Samila series yang pertama, kedua, yang ketiga, nanti akan kita naik jenjang lagi bagaimana kita mengenal tentang neraka. Nanti ketika neraka kita sudah memahami tentang neraka, kita akan masuk jenjang selanjutnya tentang bagaimana sih surga itu seperti apa sih gitu. Nanti di Samila series yang kelima gitu. Jadi memang kajiannya ini kajian yang pada dasarnya kalau dibilang tuh ada grading gitu ya, ada stepping gitu ya. Ustadz tadi saya menjelaskan Ustadz bahwa Samila series itu kajian yang benar-benar komprehensif, kita berjenjang Ustadz. Ya kan, dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini kan tentang neraka. Nanti insya Allah yang kelima itu akan berbicara tentang surga gitu Ustadz. Jadi baru ngasih tahu tadi Ustadz. Seperti itu Ustadz. Jadi memang kita akan menumbuhkan rasa takut, dan rasa takut itu memang harus butuh referensi.
seperti layaknya tadi Ustadz membicarakan tentang tangisan gitu ya, Masya Allah banget gitu ya. Dan itu memang kita lagi mengumpulkan banyak referensi, dan mungkin ada beberapa jamaah yang bilang, oh ini seperti kayaknya kitab At-Tazkirah gitu ya. Nah ini memang kita jatuhnya tidak seperti kitab At-Tazkirah yang seperti Ustadz sampaikan, tapi kita akan mencari referensi-referensi di mana menambahkan keilmuan yang berbeda gitu ya dalam penyampaiannya gitu. Seperti itu Ustadz. Siap, jazakallah khair Mas. Iya Ustadz. Mas Gia. Dan insya Allah kalau bagi yang belum pernah ikut, bisa kalian dengarkan testimoni dari para santri-santri kami di SS1, SS2, dan SS3. Jadi nanti kalau saya itu sering ketemu orang, saya itu akan nanya, Ustaz, saya jamaahnya antum. Saya akan tanya, antum ikut Syamilah series yang keberapa aja? 1, 2, 3. Akhirnya saya tahu, oh beliau sudah sampai 3, berarti masalah doa sudah selesai, berarti masalah sholat sudah selesai, oh berarti tentang masalah kaidah Quran itu sudah selesai. Saya itu pingin sekali, kenapa kita memiliki tagline menjadi keluarga di antara keramaian umat, supaya saya betul-betul tahu grade-nya jamaah-jamaah yang saya anggap mereka dan perlakukan mereka kayak keluarga itu, betul-betul saya tahu grade-nya di mana. Sehingga akhirnya belajarnya tidak kemudian serampangan, berantakan. Harusnya belajar itu harusnya mulai terstruktur, tersistematik. Kayak kita belajar Iqra. Kalau kita ngikutin misalkan, Iqra berapa? Iqra 2, oh masih 4 kali Iqra. Iqra berapa? Iqra 6, oh sebentar lagi Quran. Saya tuh pengen kayak gitu. Makanya nanti kalau ada orang mengatakan, saya jamaah antum, oke, antum ikut sampai series yang berapa? Wah saya nggak ngikut, nah saya susah. Antum sudah sampai di tingkat mana apa ilmunya antum dan referensi antum? Kan kita tidak boleh belajar ilmu duniawi aja terstruktur. Kita ini mempelajari teknik mesin 4 tahun itu terstruktur, padahal hanya mempelajari mesin, apalagi mempelajari ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu jauh lebih terstruktur dan sistematik. Dan itulah kenapa kita membuat Syamilah series 1, Syamilah series 2, Syamilah series yang ketiga, sampai Syamilah series yang keempat. Supaya betul-betul kita akhirnya bisa mengetahui grade grade terukurnya belajarnya kita dan mengevaluasi belajarnya kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya ada tugas untuk nemenin anak-anak pagi ini juga, kemudian semoga kita semuanya diberikan jazakallah khair. Kemudian Mas Kia, salam buat Mbak Kia dan anak-anak. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk urusan kita. Bagi yang ingin untuk mendaftar sudah ada, yuk ikuti Syamilah series. One day after you die, registrasi lewat lewat klik juga bisa, lewat Mosfit ataupun lewat WhatsApp. Barakallahu fikum. Ayo kita belajar takut bareng-bareng, yuk kita belajar untuk menangis di tengah kesendirian. Dan itu tidak bisa secara alami, tapi itu harus dilakukan dengan referensi dan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum pernah ikut SS gimana? Ikuti SS kita yang ada di Mosfit. Ada yang premium yang bisa untuk didapatkan dan bisa untuk diputar kapan saja. Kita selalu ingin. Oh ya, mungkin Ustadz saya bisa nyampaikan kan Ustadz, bagi yang terlambat ataupun yang sudah terlewat tidak bisa mengikuti Syamilah seri 1, 2, 3, itu bisa buka ke mosfit.id, terus nanti memilih Mosfit Premium. Nah, Mosfit Premium itu nanti dicari di Journey with Quran judulnya, yang pertama Syamilah series yang pertama, yang kedua From the Earth to the Earth Syamilah series yang kedua, yang ketiga Letter to Allah. Di situ komplit semua video, semua podcast, semua PDF terfasilitasi di dalam Mosfit tersebut. Itu Ustadz. Siap, insya Allah. Saya lanjut lagi Ustadz. Jazakallah khair, Mas Gia. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Kepada semuanya, keluarga-keluarga kami, ya semoga kita dimudahkan dan dilembutkan hati kita oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.